berapa biayanya kemarin waktu itu Ustadz? Nah, saya bilang, nggak tahu, orang sampai sekarang masih nyicil. Iya, gue pulang gue kasih lagi, masih nyicil sampai sekarang. Langsung diumpetin. Apaan tuh Pak? Nggak boleh ada dusta di antara kita. Nggak, ini tuh diunjukin buku nikah. Ada apa dengan buku nikah? Iya, dari tadi saya nyari mana masa expirednya kok nggak ada. Ngebet banget nikah. Tapi dia sebenarnya uangnya ada, karena udah kerja. Cuman uangnya karena dia sering main judi online. Waduh. Akhirnya kelilit piton. Nggak boleh pinjol. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Itu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Anda menyaksikan Breaking News Garuda TV bersama saya Edra Pramaskara. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara tertutup di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV Nurmalita Anwar yang saat ini berada di kantor Kementerian Pertahanan. Lita, meskipun pertemuan ini berlangsung secara tertutup, tapi Anda bisa gambarkan situasi di sana saat ini seperti apa, Lita? Ya, selamat sore Edra dan juga pemirsa. Tempat saya melaporkan ini di Kementerian Pertahanan, tepatnya di depan Kementerian Pertahanan. Dan memang dari pantauan tim Garuda TV sendiri, ini memang sudah standby begitu ya sejak tadi siang, yakni pada pukul 1 siang tadi. Memang belum ada tanda-tanda kedatangan dari Surya Paloh. Namun dari Ketua Umum DPP Partai Nasdem sendiri ini memang sudah hadir pada pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, di mana memang tadi iring-iringan mobil Surya Paloh udah memasuki Kementerian Pertahanan. Kalau misalnya kita lihat memang harusnya ataupun yang sedang dicari-cari begitu ya, Herdi dan juga pemirsa, ini pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Tetapi kalau misalnya dari pantauan kami, ini memang Surya Paloh sedang memasuki Kementerian Pertahanan. Selain Surya Paloh juga tadi saya melihat ada Kementerian SDM yakni Bahlil Lahadalia. Terus dilanjutkan tadi tidak berselang lama di 2:30 tadi ada menteri dari ATR yakni AHY gitu ya. Jadi memang kalau misalnya bisa saya sampaikan ini bukan hanya yang sudah mengikuti pembekalan di hari kemarin, ini juga berdatangan, tetapi tidak semuanya. Yang tadi saya sebutkan ada AHY dan juga Bahlil Lahadalia, terus ada Cak Imin dan Julhas begitu ya. Jadinya memang kalau misalnya untuk update terbaru dari Kementerian Pertahanan sendiri, Era dan juga pemirsa, ini belum ada update terkait tujuan dari kedatangan Surya Paloh dan beberapa calon menteri dari Prabowo Subianto. Dan kalau misalnya kita melihat juga nih Era dan juga pemirsa, kalau pembekalan, ini wakil pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Subianto ini memang harusnya masih berlangsung ya hingga saat ini, karena kalau misalnya kita lihat dijadwalkan ini mulai pukul 9 hingga jam 4 sore nanti harusnya masih berlangsung di Hambalang ataupun di kediaman rumah Prabowo Subianto. Dan kalau untuk update informasi yang bisa saya gambarkan ke pemirsa, ini awak media masih menunggu di luar Kementerian Pertahanan dan memang hanya batasnya ini hanya sampai di luar pagar saja, Edra. Dan kalau misalnya untuk melihat Surya Paloh ini bertemu dengan Prabowo, ini juga belum ada info terkait setelah ini Prabowo Subianto akan ke Kertanegara atau kembali ke Hambalang untuk penutupan dari pembekalan calon
calon wakil menteri dari Prabowo Subianto. Sementara itu, Edra. Bisa saya konfirmasi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto apakah memang belum hadir di lokasi atau seperti apa, Lita? Lita, apa mendengar suara saya? Saya bisa konfirmasi apakah berarti Presiden terpilih Prabowo Subianto belum hadir di lokasi kantor Kementerian Pertahanan? Hanya Surya Paloh saja yang sudah hadir atau seperti apa, Lita? Lita? Dalam Kementerian Pertahanan yang tadi sudah saya sampaikan ya, Edra dan juga pemirsa, ini ada Zulkifli Hasan dan juga tadi Muhaimin Iskandar juga memasuki Kementerian Pertahanan, dan Menteri ATR atau Agus Hartimurti AHY, dan tadi yang paling pertama ini Surya Paloh. Namun untuk tujuan dari masing-masing kedatangan ini juga belum dapat dipastikan begitu ya, tujuannya apa dan maksud dari datang ke Kementerian Pertahanan ini bertemu dengan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Sementara yang saya pantau di kementerian ini memang baru segitu ya, Edra dan juga pemirsa yang hadir di Kementerian Pertahanan. Oke, baik Lita, kita akan nantikan update atau informasi lanjutan dari Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan beralih terlebih dahulu ke Kertanegara atau kediaman Prabowo Subianto. Ada jurnalis Garuda TV yang sudah berada di Kertanegara, Jakarta Selatan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Edra dan juga pemirsa. Hari ini di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, pemirsa memang bisa sedikit melihat di area belakang saya saat ini adalah kediaman Prabowo yang sudah mulai dipenuhi awak media, yang mana memang hari ini menjadi peringatan hari ulang tahun Prabowo Subianto, yaitu Presiden terpilih 2024-2029, dan ulang tahun ini yang ke-73 tahun. Tentunya awak media ini sudah pintar sekali untuk menentukan titik-titik di mana saja harus singgah dan untuk nantinya bisa mendokumentasikan kira-kira Prabowo Subianto ini akan melakukan agenda apa saja di hari ini. Dan untuk agenda hari ini memang dari Prabowo Subianto belum ada di kediamannya di Kertanegara karena memang baru saja melakukan pertemuan dengan Surya Paloh di Kementerian Pertahanan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi, yang mana mungkin untuk pertemuannya saat ini masih berlangsung. Dan untuk agenda selanjutnya ini mungkin diperkirakan di sore harinya akan kembali ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Nah, Edra dan juga pemirsa, memang di hari ulang tahunnya ini sejumlah ucapan, doa, dan juga karangan bunga ini disampaikan kepada Prabowo Subianto, baik bentuk karangan bunga maupun bentuk doa. Nah, pemirsa bisa ditunjukkan oleh juru kamera saya bagaimana di halaman rumah Prabowo Subianto ini sudah mulai diisi dengan karangan bunga dan juga beberapa buket bunga penuh dengan ucapan dan doa-doa untuk ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73. Sejak kemarin malam, bahkan ini memang ketika saya juga melihat langsung di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, ini sudah banyak karangan bunga yang hadir dan juga tiba. Begitupun juga dengan kediamannya yang ada di Kertanegara, Jakarta Selatan. Tidak hanya karangan bunga, tentunya juga pihak catering sudah mulai berlalu lalang. Pemirsa, ini sudah mulai terlihat karena untuk agenda perayaan hari ulang tahun Prabowo Subianto hari ini rencananya akan dirayakan di malam hari dengan mengundang orang-orang terdekat. Memang kalau dilihat dari agenda Prabowo Subianto ini adalah tasyakuran secara internal, ini sama seperti tahun lalu yang juga dirayakan di Kertanegara, Jakarta Selatan pada malam hari. Sejumlah kerabat
Saat ini kita mengalami kendala teknis bersama dengan jurnalis Garuda TV Fani Agnia yang berada di Kertanegara. Namun kami akan update informasinya lebih lanjut. Ya jelas saat ini Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia 2024 hingga 2029, baru saja menyelesaikan agenda pembekalan Menteri, Wakil Menteri dan juga Kepala Badan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan kemudian beliau bertolak dengan agenda rencananya ini melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta. Namun saat ini terpantau dari jurnalis Garuda TV Nurmalita Anwar bahwa memang Prabowo Subianto masih belum tiba di Gedung Kementerian Pertahanan. Dan selanjutnya kita masih nantikan seperti apa rencana atau agenda pertemuan Prabowo, dan nantinya selanjutnya rencananya pun akan dilakukan agenda selanjutnya yakni menuju ke Kertanegara untuk merayakan ulang tahun, karena memang ini merupakan hari di mana Prabowo Subianto, Presiden terpilih, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-73. Dan berikut kita simak bersama ucapan dan juga doa-doa terhadap Prabowo Subianto di hari ulang tahunnya. Berikut kita simak bersama pemirsa. Ya pemirsa, di tengah kesibukan dan padatnya agenda Prabowo Subianto pada hari ini, beliau juga sekaligus merayakan hari ulang tahunnya yang ke-73, di mana kita pun mengucapkan selamat ulang tahun dan juga semoga Presiden terpilih bisa selalu dilindungi dan juga diberi kesehatan. Demikian breaking news Garuda TV untuk saat ini. Saya Edra Pramaskara dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jadi orang yang sholat sendirian, ya kan, dengan orang yang sholat berjamaah, dengan sudah keadaan menikah, gitu kan. Bedanya 1000 tahun, bro. Bedanya bagaikan dia setelah mengarungi 1000 tahun sholat, sedangkan yang sholat sendiri sholatnya cuma sekali, makanya dikali 1000 tahun. Kenapa? Karena lo ngajakin anak lo jamaah, ngajakin istri lo jamaah. Karena yang namanya kita masuk surga tuh arduhas samawat, luasnya seluas langit dan bumi. Lu nggak boleh masuk surga sendirian. Lu mesti bareng-bareng. Bagaimana cara bareng-barengnya? Lu bangun rumah tangga. Itu caranya. Jangan jadi orang yang merugi lah. Lu jomblo rugi. Iya benar ya. Alhamdulillah ya Allah udah menikah. Semoga si Egy cepet nikah. Biar pahala dia 1000 tahun banyak. Masya Allah. Iya makanya nggak heran disebutnya gini. Disebutnya begini. Man tazawwaj faqad istakmal nisfuddin. Siapa yang udah menikah maka dia telah menegakkan setengah daripada agamanya. Nah itu nyambungnya ke situ. Bagaimana perbedaan antara pahala orang sholat sendiri dengan orang yang sudah dalam keadaan menikah. Dia sholat tapi dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Maka disebutkan dia udah menegakkan setengah daripada agamanya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau ada orang yang jomblo, pasti rentan dengan godaan hawa nafsu, rentan dengan godaan syahwat. Makanya begitu dia sholat tuh pasti dia mikir-mikir yang kadang-kadang dia mikir lawan jenisnya, kadang-kadang dia mikir tentang syahwatnya. Beda dengan orang yang sudah berkeluarga, dia sudah ada apa namanya bahasa kita ya pelarian, tanggungan.
tanggungan. Ya, pokoknya dia udah mikirnya buat keluarga, jadi sudah tidak ada beban dia mikirin syahwat, dia mikirin hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu karena sudah ada istri, sudah ada pasangan, sehingga sholatnya bisa lebih khusyuk. Oh, di sini. Anda setuju nggak tuh kalau sholat? Karena kan udah nikah. Iya. Nggak kepikiran sholat lain nggak? Ana setuju banget, ya kan? Iya kan? Apalagi kan jangan sambil nyengir-nyengir gitu. Enggak gue, bro. Jadi karena itu kerasa banget. Justru pada saat sholat sekarang gue mikirin lo. Orang lagi sholat usaha-usu gitu loh. Karena kepikirannya gitu, ngelayap kemana-mana, bro. Iya kan? Meskipun dibalikin lagi, gini lagi gitu loh. Tapi berarti 1000 tahun ibadah. Jomblo. Jomblo, bro. Dibanding jomblo. Tapi gimana kalau orang yang udah nikah ini, sholat ini, bukan karena emang niatnya, tapi karena gak enak sama mertua. Ini ada yang begitu. Ada yang kayak begitu. Penilaian manusia ya? Penilaian manusia, Masya Allah. Pengen dipandang soleh kalau ada mertua, begitu kan. Mertuanya ada di ruang tamu, dianya di dalam kamar, bacaannya kenceng banget. Alif Lam Mim. Wah, mertuanya nanya sama anaknya, Neng, suami kamu tuh lagi ngapain? Lagi sholat. Nah, bacanya Alif Lam Mim. Ya udah kita tinggal yuk. Lama bacanya kan kalau Al-Baqarah. Iya. Tuh, jadi di depan mertua, itu seolah-olah kepengen kelihatan baik. Iya. Ya ada dosanya. Termasuk dari hal-hal yang membawa kepada kesombongan, ria. Masuk ria ya? Iya, masuk ria. Tapi begitu, yang penting dia sudah berkeluarga, maka dia pasti punya rem. Yeah. Ketika dia keluar, lalu dia lihat lawan jenis yang memikat syahwatnya, dia bisa kembali ke rumahnya untuk kembali kepada pasangannya yang halal. Itu dia, gitu. Benar. Kalau Banyu masih mending. Nikahnya endorse. Biayanya dibayarin. Saya pernah ditanya sama teman, Ustaz, nikah berapa biayanya kemarin waktu itu, Ustaz? Saya bilang, nggak tahu, orang sampai sekarang masih nyicil. Iya, gue pulang gue kasih lagi, masih nyicil sampai sekarang. Iya, nyicil sama bini lu ya. Makanya jangan merugi, nyicil kita kagak minta makan. Bahasa begini bahaya buat kalau ngomongnya samping jomblo ya. Tapi kalau jatuhnya udah pengen merit banget kayak tadi temen gue terus biaya nggak ada, kalau harus sampai nyicil gitu, ya kan, dipaksain, itu gimana hukumnya? Boleh-boleh aja? Boleh-boleh aja. Jadi begini, di dalam pandangan ulama mazhab Hanafi itu ada bahkan pendapat yang kalau dia sudah tidak sanggup mengendalikan syahwatnya, udah dalam usia matang, dia udah usia matang, udah mapan, dia nggak sanggup mengendalikan syahwatnya kecuali jalannya adalah menikah. Jalannya menikah. Maka dia harus menikah apapun caranya walaupun dengan berhutang. Makanya kan kalau dalam akad nikah tuh kan ada tuh, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan tunai. Ada sebutan tunai. Berarti juga ada sebutan nyicil. Gitu. Iya benar. Itu cluenya. Nyicil dong. Itu cluenya. Maksudnya boleh lo tunai, boleh lo hutang. Artinya lo tangguhkan mas kawinnya di saat lo sudah punya uang gitu. Tapi memang sebetulnya nikah itu salah satu pintu rezeki, bro. Salah satu pintu rezeki dari 8 pintu rezeki ya tadi ya? Iya, betul. Nikah itu lu jangan bikin beban hidup lo bahwa nikah gue ntar berarti makin banyak tanggungan gue. Jadi overthinking. Enggak, sebetulnya nikah itu justru menjadi pembuka pintu rezeki lo di tempat yang lain. Karena semakin banyak tanggungan lo, Allah tahu berapa yang lo butuhkan itu semakin bertambah. Allah bukakan lagi pintu rezeki. Jadi lo nanggung bini lo, Allah melihat pintu rezeki bini lo dibukakan lewat pintu rezeki lo. Gitu caranya. Gitu. Dan gue pernah diomelin sama gue punya guru. Dulu tuh gue ditanya, "Wih, ente kapan mau nikah?" "Tar dulu, Beb," gitu. "Tar dulu, Beb. Nanti nunggu uangnya ngumpul." Itu waktu seumur Egy tuh sama? Iya, gue di bawah dia. Oh, di bawah dia. Karena berarti dia udah di bawah seharusnya itu gue udah laku. Oh iya. Ini kan baru segini lakunya di umur sekian gitu kan. Padahal udah masang bandrol loh, diskon 100%, masih aja nggak ada yang nengok gitu. Jadi gue diomelin sama guru gue. Pas begitu gue bilang, "Nanti Bim, nabung dulu," gitu kan, belum ada uangnya. Dia bilang begini, "Ente ngomong begitu kayak orang nggak punya iman."
Lah kok begitu? Lah Allah yang punya rezeki, Allah yang tahu tanggungan ente, Allah yang akan bukakan pintu rezeki ente ketika ente membuka pintu yang lainnya. Dan salah satu kita cara membuka pintu rezeki, nikah. Ikhtiarnya di situ ya. Ikhtiarnya di situ. Sekarang gue tanya lagi, kata gue, Alwi, ente kapan mau nikah? Insya Allah habis lebaran, ani nikah, bismillah. Wah. Itu baru. Ente tungguin, pasti rezeki makin datang ke ente jadi nikah sesuai dengan apa yang ente harapin. Gue ngomong sekenanya doang, habis lebaran nikah. Ternyata betul, Allah kasih pintu rezeki dari mana-mana tempat. Gue bisa kasbon. Itu rezeki juga, itu rezeki juga, ya kan? Gue bisa kasbon, gue bisa apa namanya? Dapat kemudahan intinya. Kemudahan untuk nikah, dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih safety untuk kita punya penghasilan bulanannya. Itu salah satu rezeki kita. Jadi kita nggak usah takut justru dengan kalau kita nggak mampu, udah mending jomblo aja. Jangan gitu. Justru coba lo dobrak itu kan, mindset lo dobrak. Karena pintu rezeki lo ada di situ. Kita nggak tahu rahmatnya Allah tuh ada di mana, kita nggak tahu. Kita ambil aja dulu nih peluang yang ada. Salah satunya dengan menikah. Berarti banyak tanggungan ya kalau bisa ya. Iya. Biar rezekinya banyak. Nah, rencana mau nikah lagi gimana? Langsung diumpetin. Oke. Apaan tuh Pak? Nggak boleh ada dusta di antara kita. Nggak, ini tuh diunjukin buku nikah. Ada apa dengan buku nikah? Iya, dari tadi saya nyari mana masa expirednya kok nggak ada. Sumpah untuk memberi jiwa dan raga saya. Kita akan hilangkan stunting, kita akan hilangkan kurang gizi. Pendidikan adalah kunci lompatan kita untuk menjadi negara maju. Air ini sangat penting. Jadi air adalah sumber kehidupan. Makasih Pak Prabowo. Terima kasih Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kursi itu mahal. Mau ngakak sepuasnya sambil tetap update isu terkini. Maling itu dia korupsi karena dia punya otak, itu bedanya tuh. Berpikir kritis, berpikir analitis, dan etika. Saya mau naik, udah penuh, akhirnya saya jalan. Hanya bisa diadili di lembaga hukum. Bongkar habis-habisan isu politik yang lagi hangat. Itu duit apa ijazah? Ini Komedi Nusantara hanya di Garuda TV. Gue ngomong sekenanya doang, habis lebaran nikah. Ternyata betul, Allah kasih pintu rezeki dari mana-mana tempat. Gue bisa kasbon. Itu rezeki juga, itu rezeki juga, ya kan? Gue bisa kasbon, gue bisa apa namanya? Dapat kemudahan intinya. Kemudahan untuk nikah, dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih safety untuk kita punya penghasilan bulanannya. Itu salah satu rezeki kita. Jadi kita nggak usah takut justru dengan kalau kita nggak mampu, udah mending jomblo aja. Jangan gitu. Justru coba lo dobrak itu kan, mindset lo dobrak. Karena pintu rezeki lo ada di situ. Kita nggak tahu rahmatnya Allah tuh ada di mana, kita nggak tahu. Kita ambil aja dulu nih peluang yang ada. Salah satunya dengan menikah. Berarti banyak tanggungan ya kalau bisa ya. Iya. Biar rezekinya banyak. Nah,
rencana mau nikah lagi gimana? Semakin banyak semakin kaya. Ini kamera masih nyala. Soalnya tadi di off cam, Pak Ustadz sebenarnya pengen sebenarnya. Pengen apa nih? Pengen minum, Pengen nikah lagi. pengen makan. Hah? Enggak juga. Gini gue ngeliatin ini. Diabsenin tiap malam. Pengen bantu Egi nikah. Oh ya, itu dia Pengen maksudnya. bantu saya nikah kan katanya, Oh, katanya iya. gedung dari Pak Ustadz tadi. Gedung dari saya. Saya Pak Pak Alwi Ustadz lebih dekor. ke doa dulu aja. Doa dulu aja. Ya Kalau udah, doa kalau aja. itu urusannya lu semoga dapat mertua yang mapan. Amin, Gitu. amin. Jadi lo nggak maksain kayak harus temen tadi gue beli atau ibaratnya dapat dekor yang murah-murah. Kan ngeri banget bro ya kayak tadi ya. Pisang dua Masih ada tandan monyetnya. cuman 7.000 tapi 7.000. ada monyetnya. Nah ini kalau ngomong Monyetnya 7. Monyetnya 7. Waduh, banget. Jadi satu monyet seceng gitu ya. Tapi ini ngomongin soal ibaratnya monyet sama pisang. Nah, gue mau kasih tebak-tebakan buat semua, ya. Binatang kan? Ini ada. Ini ada nih. Ya kan? Matanya boleh gak ke HP? Oh, ini lagi pelan-pelan. Binatang apa yang suka olahraga? Binatang apa yang suka olahraga? Binatang apa yang suka olahraga? Binatang yang suka olahraga itu buaya. Kan udah kemarin jawabannya. Nggak ada berenang. Atlet renang tuh buaya. Makanya ototnya keker gitu kan? Salah? Salah dong. Oh, salah. Alwi. Apa ya? Gua apa ya? Binatang yang suka berenang. Iya. Bukan, yang olahraga. Yang suka olahraga. Yes. Oh, tuh. Nih clue gue. Itu Kung Fu Panda dong. Nah, hampir benar, tapi kurang tepat. Egi, set. Lempar lembing. Wah, ini Pak, lempar lembing. Itu jauh. Lempar kambing. Salah lagi tambah. Nyerah. Ayo. Kepompong, bro. Kok ngomong? Iya dong, karena bisa merubah gulat menjadi kungfu. Iya. Oh, kupu-kupu maksudnya. Iya. Kupu-kupu. Bisa berubah ulat menjadi kupu-kupu. Iya. Menyala Mas Joko. Aduh, ini Adi bisa suka ada. Ya, Masya Allah. Adi itu luar biasa. Kalau memang udah begitu, terus nikah atas dasar yang dipaksa, tuh kadang-kadang tuh suka kejadian. Ada kejadian begini. Istri lagi sama suaminya pagi-pagi ngelihat suaminya tuh sibuk-sibuk buka-buka buku. Disamperin sama bininya, bininya kaget. Istri suaminya kaget, langsung diumpetin. Apaan tuh Pak? Nggak boleh ada dusta di antara kita. Nggak, ini tuh diunjukin buku nikah. Ada apa dengan buku nikah? Iya dari tadi saya nyari mana masa expirednya kok nggak ada. Lakunya seumur hidup kan. Everlasting. Aduh. Mas Alwi. Ada teman-teman hewan. Kita serahkan kepada yang belum nikah aja dulu Egi ya. Gimana ya Gi? Hewan-hewan apa yang paling gede? Paus. Salah. Gede Gajah. Salah. Tikus. Kalau lewat gede banget. Betul. Tikus. Ini tikus gede banget. Gede banget Pak Ustadz. Oh, gue nggak nyesel kenal sama Mas Joko. Selain disuplai, akhirnya bisa jawab sendiri. Jadi kayak otak kita tuh berkembang kalau udah kepancing. Udah, gue pede Ya sekarang bakal udah. lucu. Hewan apa yang paling kecil? Tadi kan yang paling gede. Ini yang paling kecil. Hewan yang paling kecil. Yo, paling kecil. Semut. Gajah. Karena ada peribahasa. Gajah dipeluk mata tidak terlihat. Asik. Salah. Salah juga. Apa tadi? Semut. Salah. Salah. Semut salah. Masih ada yang lebih kecil. Atom. Bukan, itu bukan binatang. Oh, ini lu nggak bisa nolak. Oh ini. Zarah. Sebesar biji zarah. Itu mah ayat. Saya tahu. Apa ya? Kan kecil. Bukan. Bro, itu bukan kecil, pelan. Apa dong? Cacing. Kok cacing? Kenapa? Cacing. Apa? Coba lu lihat. Gajah cacingan nggak? Iya benar. Gajah cacingan kan? Cacingan. Cacing aja cacingan. Semut kalau makannya jorok, cacingan dia. Iya. Semut bisa ada cacing di dalamnya. Lebih kecil. Lebih kecil berarti cacing dia lebih kecil. Bener. Masuk apa kagak ini? Beneran, masuk kok, masuk. Cuman ramean tikus. Nah, ini Pak Ustadz. Ya, skip. Kosong kan? Kosong. Bisa lanjut aja. Egi penolong. Ini kan namanya mau nikah, saya kan mau nikah dulu nih. Iya. Ini kan Pak Ustadz dan semuanya dan Bang Banyu udah pernah nikah. Pernah Perlu nikah? Masih? udah nikah. Oh, udah nikah. Dan pernah.
perlu nggak sih perjanjian pranikah gitu, dan perjanjian pranikah menurut Islam tuh kayak gimana? Kayak mungkin harus tahu dia aibnya seperti apa gimana? Saya kurang paham tuh kayak gitu-gitu tuh. Ya. Apa perlu ada perjanjian biar nggak pas udah Soal kekayaan apalagi ya, Gi? iya pas udah nikah Iya. tanya, loh kok kamu nggak sesuai sama yang kamu bilang sebelum nikah gitu. Oh iya. Iya, kayak yang lagi viral ini kan itu ada orang yang mau nikah, dia bikin perjanjian depan notaris, bro. Udah kayak jual beli rumah. Depan notaris. Depan notaris. Itu pasti kekayaan semua dibahas ya? Oh, urusan gono gini. Gono gini. Waduh. Di awal ya? Di awal tuh. Luar biasa emang. Jadi memang sebetulnya perjanjian pranikah itu bentuknya hanya sekedar komitmen aja. Karena memang nggak boleh sebuah hubungan dibangun atas kedustaan. Nggak boleh ada yang saling ditutupi. Harus jujur satu dengan yang lainnya. Karena kita sedang mengarungi bahtera rumah tangga yang didasari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nikah itu atas nama Allah. Bismillah gitu kan. Iya, Saya terima nikahnya ini itu saksinya Allah langsung. Sehingga kita nggak boleh main-main dalam pernikahan. Perjanjian pranikah adalah komitmen antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan keluarganya. Karena kan yang namanya nikah nggak menyatukan dua insan doang. Oke. Tapi menyatukan Dua dua keluarga besar. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyatukan dua keluarga ini tentunya dengan komunikasi yang baik. Yes. Komunikasi yang bagus. Di dalam komunikasi itu ada komitmen-komitmen. Ya. Itulah perjanjian pranikah yang diajarkan dalam Islam. Ya, contohnya misalnya kedepankan urusan agama, nggak boleh ninggalin sholat, saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati, lebih kepada ke situ kalau kita kalau ada ngomongin masalah agama. diobrolin. Kalau ada masalah beresin, selesaiin. Iya, nggak boleh curhat ke tetangga atau jangan di update di status. Iya, Lu aib keluarga jangan lu buka-buka, ya kan? Oh, laki saya nih mobilnya pakai kelingking, kelingking kaki. Tapi kan kalau yang diceritain Pak Ustadz berarti kan orangnya itu nggak mau rugi Pak Ustadz. Terlalu memikirkan gimana caranya harta dia ke depan dibanding membangun perasaannya gitu. Sih. Ini Egy yang beda loh kalau ngomongin pernikahan. Memang Kayaknya ini dari Mas Joko. Air ini sangat-sangat penting ya sebagai sumber kehidupan. Di bagian-bagian negara kita masih banyak yang kesulitan air. Ada Universitas Pertahanan di bawah saya sebagai Menteri Pertahanan. Kita punya ahli-ahli yang bisa menemukan air. Ini kita sudah berhasil menemukan air di tempat-tempat yang susah. Di Pulau Moa, di Lombok, di Sumbawa, di Gunung Kidul. Di tempat yang nggak bisa dapat air, kita bisa ketemu air. Jangan terima kasih sama saya. Terima kasih kepada mereka itu yang kerja di lapangan. Terima kasih sama mereka. Gitu. Ya, Prabowo Subianto hanya meneruskan petunjuk Presiden. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa setiap hari Kamis dan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang never give penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Karena kita nikah itu atas nama Allah. Bismillah gitu kan. Iya, Saya terima nikahnya ini itu saksinya Allah langsung. Sehingga kita nggak boleh main-main dalam pernikahan. Perjanjian pranikah adalah komitmen antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan keluarganya. Karena kan yang namanya nikah nggak menyatukan dua insan doang. Oke. Tapi menyatukan Dua dua keluarga besar.
Jadi bagaimana caranya kita bisa menyatukan dua keluarga ini, tentunya dengan komunikasi yang baik. Yes. Komunikasi yang bagus. Di dalam komunikasi itu ada komitmen-komitmen. Ya. Itulah perjanjian pranikah yang diajarkan dalam Islam. Ya, contohnya misalnya kedepankan urusan agama, nggak boleh ninggalin sholat, saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati, lebih kepada ke situ kalau kita Kalau ada ngomongin masalah agama. diobrolin. Kalau ada masalah beresin, selesaiin. Iya, nggak boleh curhat ke tetangga atau jangan di update di status. Iya, Lu aib keluarga jangan lu buka-buka, ya kan? Oh, laki saya nih mobilnya pakai kelingking, kelingking kaki. Jangan ya digituin. Pakai kaki. Kadang-kadang terlalu ya emang ya. Nah, itu jadi nggak boleh kita juga bongkar aib keluarga. Oke. Hal-hal itu boleh ya? Hal itu boleh. Ada loh di dalam buku nikah yang kita pegang masing-masing. Mohon maaf Anda belum punya ya. Di buku nikah itu ada perjanjian pranikah. Dan KUA, ke Kantor Urusan Agama yang ada di Indonesia itu memang ada meletakkan perjanjian pranikah yang sederhana tapi itu melindungi hak daripada semua istri dan suaminya. Melindungi. Jadi memang kalau perjanjian pranikah itu juga nggak boleh melewati batas syariat. Contoh, kalau yang melewati batas syariat, misalkan gini, saya nikah dengan kamu hanya 2 bulan setelah itu kita pisah. Itu menyalahi syariat. Kalau bahasa kita nikah mut'ah, itu kan perjanjian pranikah. Dia menyalahi syariat maka tidak boleh. Lalu yang boleh yang gimana? Ya, yang ada di dalam buku-buku nikah, namanya sigot taklik. Sigot taklik itu perjanjian pranikah. Kayak begini, mungkin sempat menyimak kalau nikah nih, sang suami membaca, saya berjanji jika saya tidak memberi nafkah dalam jangka waktu 6 bulan gitu kan, maka saya akan memberikan kuasa kepada istri saya. Pernah dengar. Istri saya dengan mengurus kepada KUA, maka dengan biaya sekian-sekian maka jatuh talak 1 begitu misalkan. Nah, ini sigot taklik adalah perjanjian yang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini KUA, Bimas Islam, untuk melindungi hak daripada suami dan juga melindungi hak daripada istri. Ada, jadi boleh asal sesuai dengan syariat. Nah, kalau yang aneh-aneh itu tadi yang keluar syariat itu mungkin akan memberatkan kedua belah pihak ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi nggak boleh gitu loh. Nggak boleh saling ngerugiin lah istilahnya. Itu dia. Tapi kan kalau yang diceritain Pak Ustadz berarti kan orangnya itu nggak mau rugi Pak Ustadz. Terlalu memikirkan gimana caranya harta dia ke depan dibanding membangun perasaannya gitu. Ini Egy yang beda loh kalau ngomongin pernikahan. Memang kayaknya ini dari Mas Joko. Dari Mas Joko ini. Masya Allah. Ya, pokoknya dasarnya begitu, kita kalau kita menikah tuh mantapkan dulu hati kita, terus bangun komunikasi yang baik lah kepada calon pasangan kita. Jangan sampai istilahnya kita beli kucing dalam karung. Artinya jangan kita ubek-ubek tuh kucingnya, jangan. Tapi kita kenali dulu nih karakternya supaya bisa nyambung di dalam keseharian kita. Kalau misalnya sesuatu yang ditutup-tutupin ternyata malah terbuka setelah nikah, nanti kita yang rugi sendiri istilahnya. Mending kebuka di awal. Enggak, maksudnya soal perasaan gak ditutupin apa-apa. Terbuka. Iya, terbuka. Bukan dibuka. Beda ya pengertiannya ya. Mending terbuka di awal. Terbuka. Itu maksud saya Pak Ustadz. Tadi soal dari dia awalnya. Ya kan, terus gimana Pak Ustadz? Enggak, itu Mas Joko. Dan juga memang harus saling komitmen. Pasangan yang ideal adalah pasangan yang saling menjaga komitmen masing-masing. Komit. Jadi dia tuh menjaga perasaan satu dengan yang lain. Ada suami, dia jaga hati istrinya agar tidak tersakiti. Begitupun sebaliknya, sang istri menjaga hati suami biar tidak tersakiti. Ada nih cerita, sang suami ini, dia saking dia komitnya sama istri, datang salesnya perempuan kebetulan. Nah, tuh. Tinggi. Nih, lu siapin ya kan? Ini sales perempuan ini, dia bertamu mau menjual biasa marketing. Pak, saya mau menawarkan barang, mohon maaf, tunggu istri saya dulu. Oh ya sudah, tungguin tuh sama salesnya tuh, ditungguin aja. 1 jam, 2 jam, nggak nongol-nongol. Pak, ya tunggu dulu sebentar. 5 jam, 6 jam. Pak, mohon maaf Pak, saya juga ada kesibukan. Istri Bapak emangnya kemana? Saya juga nggak tahu kapan pulangnya, soalnya dia udah di kuburan. Udah Andre. Iya, udah. Saking komitmennya. Luar biasa ya. Dijaga banget. Istrinya udah meninggal tuh. Iya benar. Tapi gue setuju soal suami istri jaga komitmen. Termasuk si istri harus tahu banget kayak suami
maunya apa, hobinya apa, makanannya sukanya apa, ya nggak Ustaz? Ah itu dia, ngomongin makanan ya, gue mau nanya, makanan apa yang bikin panik? Ayo, Pak Joko! Makanan apa yang bikin panik? Ya, Ustaz. Makanan apa yang bikin panik ya? Aduh. Ini sehari-hari banget ya. Keluhnya makanan apa? Hah? Keluhnya buah, sayur. Makanan sarapan deh, gue kasih clue. Oh, sarapan. Sarapan pagi gitu. Iya. Gue nyerah deh. Aduh, ini bikin panik makanan tuh. Panik. Iya. Apa ya? Bubur. Salah. Bukan. Salah. Bubur pakai R. Ayo Gi, Gi. Nyerah. Lontong. Ayo cepet jawab nih sebelum ada telepon yang nanya loh. Bentar lagi suka ada telepon. Yang bikin panik. Yang bikin panik. Nasi penyakit kuning. Nasi kuning. Itu nasi kuning namanya. Apaan? Nyerah ya? Iya. Ada nih. Apa ya? Ketopreng. Ketopeng. Semangat Pak Joko! Ketopreng. Dia abis ini lu jawab telepon. Ini pasti banyak yang ke Pak Ustadz. Oh gitu. Apa? Mau nanya tebak-tebakan? Bukan. Bukan. Nanya permasalahan ini Pak Ustadz. Soal pernikahan. Ini penting banget soal dibahas. Karena orang juga di Indonesia, gue yakin masih mau nanya tentang kayak misalnya, oke, soal komitmen udah. Janjian misalnya sebelum pranikah lu bilang tadi. Tapi ngomongin soal usia pernikahan yang ideal menurut Islam. Nah. Iya, kebetulan saya baru 24 nih. Ya. Udah pantas apa belum? Apa pantasnya di umur berapa? Iya, bener. Apa pantasnya di umur bapak gitu atau gimana? Ya gitu, Gi. Iya. Pada prinsipnya kebaikan itu harus disegerakan. Nah, puncaknya kebaikan adalah dengan tidak menundanya. Tapi yang tahu proporsional tepat waktu atau tidaknya itu kan kita sendiri. Jadi yang betul tuh nikah tepat waktu atau nikah di waktu yang tepat. Nah, itu dia, benar. Kita mesti tahu dulu nih, kapan waktunya yang tepat buat kita menikah atau apakah menikah itu harus tepat waktu. Ya kan? Tepat waktu maksudnya gimana? Lu punya target 30 harus udah nikah. Itu tepat waktu tuh. Atau lu ikutin sunnah Nabi. Nabi menikah umur 40, istrinya 25. Lu cari perempuan yang usianya 25, lu nya 40. Susah. Ngebet banget nikah. Tapi dia sebenarnya uangnya ada. Karena udah kerja. Cuman uangnya karena dia sering main judi online. Waduh. Akhirnya kelilit piton. Nggak kelilit tinjau. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Dalam kehidupan ya, itu biasa. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Never give up gitu. Saya selalu bilang. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Tapi yang tahu proporsional tepat waktu atau tidaknya itu kan kita sendiri. Jadi yang betul tuh nikah tepat waktu atau nikah di waktu yang tepat. Nah, itu dia, benar. Kita mesti tahu dulu nih, kapan waktunya yang tepat buat kita menikah atau
apakah menikah itu harus tepat waktu? Ya kan? Tepat waktu maksudnya gimana? Lu punya target 30 harus udah nikah. Oke. Itu tepat waktu tuh. Atau lu ikutin sunnah Nabi. Nabi menikah umur 40, istrinya 25. Nah, lu cari perempuan yang usianya 25, lu nya 40. Susah. Atau kebalikannya, lu umurnya 25, Nabi umur 25, istrinya yang lebih tua istilahnya kan. Susah kita kalau mencari sesuai dengan waktunya, tapi kita cari bagaimana yang tepat pada diri kita gitu ya. Jadi waktunya yang tepat adalah ketika kita berdiri di satu posisi di saat kita sudah mengenali diri kita sudah mampu atau belum. Mampunya bukan hanya cuman urusan finansial. Zohir batin ya. Zohir dan batinnya. Siap. Karena urusan pernikahan itu bukan urusan material aja, tapi juga urusan spiritualnya. Kedenger banget ya, Ustaz. Tetangga bersin kenceng. Iya kan? Iya. Lagi sakit kali ya? Iya. Ada termos es. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, kita kan baru duduk ya. Yang minum air saya siapa ya? Udah dikit ya. Ini kayaknya dari episode kemarin belum ditambah. Belum diganti. Mudah-mudahan belum expired. Nah, berarti selain satu umur, berarti umur saya masih bisa aja sebenarnya. Udah ideal aja ya? Ideal aja. Lu yang tahu apakah lu ideal untuk menikah atau enggak. Enggak mesti umur 24, enggak mesti. Dari nggak job mesti umur 30 enggak mesti. Dari job sih gue lihat dia kayak udah ideal. Udah ideal. Ya, tapi kan saya bingung nih sampai sekarang. Mengutamakan finansial dulu atau keyakinan dulu. Maksudnya dalam segi agama dulu nih. Iya. Gitu. Soalnya kan finansial juga kan tetap saya nggak mau nih ibaratnya nanti udah nikah. Ya begitu. Kedodoran istilahnya. Kedodoran. Bingung ntar. Akhirnya minjem. Itu deodoran. Iya. Ada lagi Gi. Kedodoran. Egi sampai lihat atas. Kedodoran tuh kalau kita lagi duduk, kaki kita begini. Itu selonjoran. Ayo silakan. Deodoran itu adalah usaha belum. Deodoran itu adalah usaha seseorang untuk betul-betul bisa mencapai sebuah hasil walaupun ia korbankan nyawanya. Pengorbanan. Deodoran apa Pak? Gimana sih Pak Ustadz? Kata saya ini nggak usah mainan beginian dah. Ada pusing sendiri. Pusing sendiri. Jadi gini Pak Ustadz. Iya. Jadi finansial dulu, apa yakin dulu? Finansial dulu apa yakin dulu? Karena saya juga kan nggak mau lah, maksudnya nanti ketika udah nikah ya minjem-minjem. Malu ya? Malu dong. Karena saya punya temen yang begitu. Siapa Gi? Adalah si Fulan. Ini beda dia emang. Ini gibah syariah. Iya. Dia nggak nyebut nama. Si Fulan. Si Fulan. Dia tuh mungkin emang ngebet banget nikah. Tapi dia sebenarnya uangnya ada. Karena udah kerja. Cuman uangnya karena dia sering main judi online. Waduh. Akhirnya kelilit piton. Nggak kelilit pinjol. Akhirnya ya udah dari awal sebelum nikah aja minjem duit mulu ke saya. Allah. Mau foto prewedding minjem duit. Mau nikahan, mau ke KUA minjem duit buat ongkos. Akhirnya saya takut nyusahin. pas udah nikah minjem lagi juga. Nah, saya takut begitu. Dia udah mampu sekarang kan? Luar biasa. Buat sendiri mampu saya. Udah mampu. Buat istri, saya sih malas ketemu mertuanya. Belum siap juga. Jadi berarti finansial dulu atau? Nah, pokoknya kita kembali lagi kepada urusan mental kita. Mental kita yang bisa mengatur nih. Lu pentingin yakin apa pentingin finansial. Nah, pokoknya kita ikut aturan yang Nabi bilang lah. Ya ma'syarasy syabab, wahai kalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, kalau kalian udah punya kemampuan untuk memberikan tanggungan, falyatazawwad, maka nikahilah. Wa man lam yastati, kalau belum mampu, fa alaihi bisyam. Banyak-banyakin puasa dah. Puasa itu bisa meredam syahwat kita, bisa meredam hawa nafsu kita. Nah, kita bisa sambil kita berpuasa, kita bisa
istilahnya nabung, lu biar finansial lo bagus, ya kan. Dari puasa juga istilahnya lahir lu, batin lu juga bagus, karena lo stabil, lo keep dengan ibadah gitu kan. Nah itu salah satu solusi terbaik di saat lo lagi ragu nih, gue siap apa enggak nih nikah nih. Kalau lo masih ragu, udah lo puasa dulu. Dari puasa nanti finansial lo bagus, dari puasa nanti keyakinan lo makin naik. Kelar puasa, nikah udah. Tugi. Ini habis Ramadan nih, Syawal lo nikah ada kalau nikah gitu. lagi, ya kan. Karena menurut gue cowok dengan usia berapapun ideal terus, ya kan. Lu 24 ideal, 42 ideal, semuanya ideal, ya kan. Ya kan? Ideal kapanpun, ya kan. Ideal. Jadi saya udah bisa sebenarnya. Bisa. Sebenarnya bisa. Gue support banget. Dari redaksi hadis tadi barusan, itu juga kita lihat Nabi memberikan pilihan, bukan sebuah tuntutan. Lo harus nikah, wajib, nggak gitu. Tapi Nabi ngasih sebuah pilihan yang bisa ngukur ya kita sendiri. Kalau masih sanggup menahan syahwat, maka puasa. Kan Nabi bilang begitu tadi redaksinya. Artinya ini pilihan kita yang ngukur diri sendiri, finansial atau keyakinan. Nah, pilihan ada di diri kita. Cuman di dia menurut gue kan kalau gue lihat ya, ente terus menerau. Finansial nggak mampu belum nih. Belum. Usia meskipun ideal dia. Cuman syahwat nih, dia nggak bisa nahan. Dia sering menggebu sendiri gitu loh. Ya kan udah gitu. Anda setiap apapun kesalahan saya tahu ya. Kan saya tuh penerawan. Tapi saya setuju dengan ini. Jadi kalau udah menggebu soal syahwat itu juga segerakan aja ya. Iya, biasanya kaum kaum nggak kuat nahan. Kaum kumis tipis tuh memang susah menahan syahwat. Iya betul. Daripada yang babat abis ya kan? Iya kan? Aduh, Masya Allah. Lanjut. Ya, pokoknya kuatin. Sebisa kita tahan diri kita kalau memang kita belum mampu secara finansial, belum mampu secara keyakinan. Udah ikutin aja aturan Nabi, puasa aja udah. Udah pokoknya kalau urusan nikah, urusan kita sama Allah aja udah. Karena kita menikah atas dasar hubungan kita kepada Allah untuk menjaga rumah tangga kita di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Gitu ya. Lo harus tenang, relax, yakin kalau lo tinggal mempersiapkan aja, mampuin diri lo ikhtiar yang bagus. Nah, kita sebagai abang-abang lo sekarang bantu support lo buat usaha. Cepet lo usaha. Siap. Pokoknya panggung, dekor, pisang. Enggak dong. Calonnya. Cariin calonnya, cariin gedungnya. Enggak, gini aja. Sesuai dengan kesepakatan awal, ya kan? Lu kan mau cari pisang yang murah, biarin dia nanti ngurusin monyetnya. Gue yang ngajarin penghulunya biar ikon 3 selesai jadi hatam Quran ya. Gua apa? Lu doain aja udah. Nyariin 2 miliar. Oh. Itu mahal. Nyariin 2 miliar tugas lo. Oke. Mana? 2M itu? 5.000 Udah. Ayo, kita jalan dulu ya. Kemana Tan? Ngurusin penghulu. Nggak, kata produser di sini aja. Lu nggak baca? Mana? Udah nanggung ya. Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.